Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara workshop sekaligus presentasi aksi nyata dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Dodi Supandi MPD, yang terhormat para wakil kepala sekolah, serta Dewan Guru yang saya hormati. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif, modul dari calon guru penggerak yang telah saya pelajari. Karena ini saya juga belum lulus, modulnya juga belum selesai, bertahap, sama seperti Bapak Ibu juga mempelajari di PMM. Kalau yang nanti materi akan saya sampaikan ini kalau di PMM itu ada di urutan ke-10, masih jauh. Tapi di kita sudah duluan. Baik Bapak Ibu, seperti yang tertera di layar, aksi nyata kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Budaya ada kata positifnya, karena belum tentu budaya itu bisa positif, tapi ada juga budaya yang negatif. Nah, terkhusus ini untuk di sekolah. Nah, inti dari budaya positif yang akan kita ajarkan di sekolah ini, yang pertama, kita harus memahami dulu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi guru. 6, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin di PMM ada yang sudah sampai sini, Bapak Ibu mempelajari? Belum. Ini sebagai gambaran juga ya untuk di PMM. Kemudian perubahan paradigma belajar. Ya. Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik 1? Sudah, tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang silakan Bapak Ibu cek di WhatsApp-nya. Saya mau minta umpan balik dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dilihat di grup. Gak ada kuota, yang ada kuota saja. Yang ada kuota saja. Ada Google Form, silakan dibuka. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya 1, tapi ada 2. Yang pertama pertanyaannya adalah, sebutkan 2 konsep inti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang Bapak Ibu ketahui. Ya. Kan banyak nih. Nah ini minimal 2. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? 3 menit dari sekarang, silakan. Diketik di Google Form, di grup SMP ada. Ada linknya, saya kirim di grup SMP. Pesan terakhir. Silakan isi pemahaman 1, apa yang Bapak Ibu pahami. Kedua apa gitu, misalkan A, kan banyak ya. Misal 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sing tulodo misalkan. Itu kan 1 misalkan. Kemudian yang keduanya apa sih? Mungkin yang sering kita pahami itu. Hanya 2 saja. Nah, izin. Kayak saya kemarin ya, Bika ya. Iya. Kuliah itu lama nggak bisa. Nggak dapat izin.
Ini tidak ada namanya ya, nggak apa ya. Sengaja. Sudah masuk satu, harus pakai akun belajar. Kalau akun belajar sudah. Ada sisa-sisa perjuangan. Kita coba. Itu lambat banget. Iya, lambat banget. Sabar. 1 jam bikinnya. Oke, itu pemahaman. Yang bisa akun belajar. Jadi akun belajar ini memang nanti akan terpantau ya. Jadi kenapa kita kalau dalam kegiatan seperti ini pastikan HP itu atau browsernya sudah login di akun belajar.id. Satu, dua, nggak bisa. Oke, anak. Bisa Bapak Ibu? Belum selesai. Oke, kalau ini kita skip aja nggak apa-apa ya, karena sudah. Baik. Ya. Baik, tadi sudah mengisi ya respon dari apa yang Bapak Ibu pahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sementara yang dipelajari di PMN. Jadi perubahan paradigma ini yang kita pelajari ternyata dari Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya mengenai 3 pilar pendidikan Tuturi Handayani, Ing Aso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, tapi ternyata banyak. Nah, salah satunya adalah tentang bagaimana menumbuhkan karakter siswa di sekolah. Melalui apa? Melalui pendidikan budaya positif. Baik, di sini yang kedua adalah tentang disiplin positif. Pengertiannya Bapak Ibu bisa baca juga, atau yang pernah mengakses di PMM, saya bacakan sedikit mengenai disiplin positif. Kenapa harus ada tambahan disiplinnya? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Sebagai contohnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, dan juga nilai-nilai yang lainnya banyak. Kemudian lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan juga dapat membuat murid memahami dan menyadari solusi permasalahan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun juga hukuman. Nah, di sini sebelum kita mempelajari bagaimana sih caranya untuk menerapkan disiplin positif, kita juga harus mempelajari dan mengetahui motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada menurut Diane Gruson ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita, seseorang atau siswa juga melakukan sesuatu itu adalah tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita pakai helm
di jalan supaya tidak ditilang polisi. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kamu juara 1, nanti dapat hadiah dari mama. Kira-kira seperti itu. Nah, itu motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang akan menjadi fokus kita. Motivasi ketiga ini. Nah, motivasi manusia ini bisa dipengaruhi tadi internal dan juga eksternal. Yang kedua ini, 1 dan 2 ini adalah eksternal, dan yang nomor 3 ini adalah internalnya. Nah, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi siswa. Nah, ini ada juga dari Alvin Kohn. Dihukum oleh penghargaan, ini saya juga unik juga nih. Jadi saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan mereka tidak akan melakukan itu. Nah, ini yang sering mungkin praktik yang kita jalankan kepada murid. Ya, salah satunya adalah, yuk nanti kalau ini kita dapat nilai, dapat hadiah seperti itu. Ternyata itu bukan cara yang salah juga sih, tapi adalah sesuatu yang keliru. Ya, menurut siapa ini? Alvin Kohn. Ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Tapi kalau tidak dikasih penghargaan bagaimana? Apakah anak akan belajar? Tidak kan? Belum tentu kan? Kira-kira begitu. Jadi sebagai contoh, ya, ada seorang guru kalau masuk SD deh ya, masuk ke kelas itu ribut gitu, berebutan. Terus kata gurunya gini, nanti yang masuk ke kelas secara tertib, akan ibu atau bapak kasih tanda bintang. Ya. Seneng nih, dapat hadiah tanda bintang, masuknya tertib. Akhirnya masuknya jadi tertib. Besoknya ibu itu tidak hadir. Apa yang terjadi? Berantakan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini perilaku motivasi manusia. Sementara itu dulu lanjut aja. Ya. Kemudian, ada juga kebutuhan dasar manusia. Ternyata siswa juga ternyata punya kebutuhan dasar. Ya, salah satunya adalah ya ini. Kebutuhan dasar manusia adalah setiap tindakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini tuh ada semua di siswa. Dan kalau salah satunya ini tidak terpenuhi, mereka akan mencari sendiri dengan cara-cara mereka. Salah satunya misal ada anak yang metode belajarnya itu pengennya dengan gambar, tapi kita selalu ceramah, selalu tekstual, tapi mereka itu visual. Maka mereka mencari caranya sendiri karena mereka menginginkan kebebasan. Salah satunya itu. Dan juga mungkin kita banyak menyaksikan anak-anak yang tidak betah di kelas karena mereka juga butuh kebebasan. Kira-kira seperti itu. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kita sebagai guru ya harus juga memahami dengan posisi kontrol guru. Nah, ini teori kontrol ini dari Dr. William Glasser ya. Yang pertama, kita tuh kadang sebagai guru ketika menangani siswa itu sebagai penghukum. Langsung aja ada siswa salah langsung dihukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Nah, kira-kira gitu kalimatnya. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman itu friendly, diajak diskusi gitu. Tolonglah bantu saya. Masa kamu kayak gini tega sama saya, sama bapak guru, sama ibu guru gitu. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu bagaimana? Nah, pemantau ini ada pelanggaran, terus kita tanya, kamu melanggar ini, lihat poinnya. Nah, ada konsekuensinya. Jadi memantau. Nah, ada poin, ada konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah
manajer. Nah, ini manajer yang ideal ya sebenarnya. Ya. Sebagai manajer, bagaimana sih manajer itu? Adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang nanti akan kita bahas, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, bukan gurunya, tapi siswa itu sebagai manajer terhadap dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Perbandingannya begini, kita lihat slide berikutnya. Nah ini, kelihatan? Ada motivasi nih. Ada motivasi eksternal, ada intristik atau internal. Ada identitas gagal, identitas sukses. Nah di sini. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini posisi guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah kita di sini nih, identitas sukses. Sebagai teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya, menghitung dan mengukur. Tadi kita kan punya poin pelanggarannya seperti itu, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan. Gimana sih prakteknya kira-kira? Nah, saya sudah mensimulasikannya setelah UAS kemarin PAS dengan siswa. Ini mohon maaf kalau actingnya tidak natural. Kita tonton sebentar. Praktek bagaimana segitiga restitusi dilaksanakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Abdul, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang paling dasar, yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya akan mencontohkan 2 kasus mengenai simulasi penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama adalah Bilqis adalah siswa yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah video simulasinya. Bilqis, setelah kamu evaluasi selama 1 bulan ini, ternyata kamu banyak tidak masuk sekolah tanpa keterangan ya? Iya Pak. Nah, sudah berapa kali yang kamu ingat? Sudah 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Nah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu menurut kamu nih, apakah itu sebuah kesalahan? Iya Pak. Oke, memang itu adalah sebuah kesalahan. Kita sewajarnya memang pernah berbuat salah, manusiawi. Tapi yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Setuju? Iya, setuju Pak. Nah, sekarang kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Nah, Bilqis, kamu sudah 5 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Pasti ada alasannya. Maaf Pak, karena tidak ada yang mengantar saya. Biasanya sama ayah saya. Karena sekarang berangkatnya beda arah dengan sekolah saya, jadi terpaksa saya tidak berangkat sekolah. Kalau pakai angkot, males. Oh, gitu. Tidak berangkat sekolah tanpa keterangan, menurut kamu apakah itu sesuai dengan keadaan kelas?
Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin. Kamu disiplin itu penting nggak sih buat kamu? Penting, Pak, karena saya tidak akan tertinggal pelajaran dan bisa menghargai waktu. Oke, disiplin itu penting ya. Betul, menghargai waktu juga penting. Selain itu juga kamu tuh bisa menghargai orang lain. Juga nantinya kalau disiplin, tugas-tugasnya tidak akan numpuk. Iya, Pak, saya menyesal karena sudah sering tidak hadir di sekolah. Saya mohon maaf karena sudah membolos. Baiklah Bilkis, sikap yang sudah kamu tunjukkan ini sangat baik, yaitu dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah dengan kondisi seperti ini? Saya akan meminta bantuan saudara saya untuk mengantar saya ke sekolah dan akan memulai membiasakan naik angkot ke sekolah. Oke, terima kasih Bilkis. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak juga nanti akan membantu kamu kerjasama dengan orang tua kamu untuk meminta saudara kamu mengantarkan kamu pergi ke sekolah. Juga dengan teman-teman yang lainnya. Nanti akan saya Bapak ajak untuk nemenin kamu supaya kamu belajar naik angkot dan terbiasa berangkat ke sekolah dengan angkot. Terima kasih sudah datang ke saya. Terima kasih. Ini hanya skrip contohnya saja. Kira-kira ideal banget ya jawabannya. Ya. Setelah ini mungkin nggak Bilkis akan bolos lagi. Mungkin. Nah, oleh karena itu langkah ini tidak cukup hanya satu kali. Ya. Saya juga belajar dari Pak Arif. Ya, Pak Arif sebagai guru BK pasti mempelajari ini. Jadi ketika menangani siswa yang punya masalah itu tidak dengan langsung menjudge. Ya, tadi sebagai penghukum, sebagai pemantau, kalau bisa ya ini sebagai manajer. Ya, bosan sih mungkin berapa kali sudah dikasih tahu seperti itu. Maka kalau sudah dikasih tahu dalam tanda kutip ya kalau bahasa kita mah dablek gitu kan. Baru kita turunkan dari manajer itu sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Kita punya di sini sistemnya, yaitu dengan menggunakan sistem poin. Nah, akan kita bahas juga apa sih hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi ini bedanya. Nah, yang sedang kita laksanakan ini adalah restitusi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, tadi ada dialog tentang keyakinan kelas. Saya lihat beberapa di kelas Bapak Ibu sudah ada tuh yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini adalah yang disebut dengan keyakinan kelas. Menggunakan bahasanya universal, umum. Jadi kesepakatan kelas ini dimusyawarahkan, disetujui, disepakati oleh siapa? Oleh siswa dan juga guru. Bukan hanya guru, tapi juga siswa. Dua ya. Nanti langkah-langkahnya bagaimana nanti akan saya share ya. Terutama ini saya untuk tindak lanjutnya kelas 7. Bapak Ibu wali kelas 7. Nanti setelah kegiatan ini di awal semester saya pengen di kelasnya ada ini ya, poster keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana nanti akan ada pertemuan berikutnya. Kemudian tadi apa sih restitusi ini gitu? Bedanya dengan hukuman, bedanya dengan konsekuensi apa? Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kemudian restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana dan harus memperlakukan orang lain seperti apa. Tadi sebenarnya ada dua contoh kasus ya. Contoh kasus yang paragraf 1 dan juga contoh kasus paragraf yang kedua. Lanjut. Nah ini identitas sukses dan identitas gagal. Di sini ada hukuman, kemudian disiplin. Nah disiplin ini kalau hukuman tuh bukan disiplin. Nah, maka di sini ada disiplin positif, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh nih hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada anak kena kasus langsung spontan saat itu juga dihukum. Nah itu hukuman. Posisi kita berarti sebagai penghukum. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. 10 kali bolos ada poinnya. Di poin itu kan dijelaskan nggak hukumannya apa? Dijelaskan nggak? Kalau bolos belum kan? Tidak kan? Nah di situ. Tapi anak tahu konsekuensinya apa kalau sudah sampai poinnya banyak.
Kira-kira seperti itu. Kita dalam posisi itu adalah guru sebagai pemantau nih kesalahan siswa, sesuai tidak nih kesalahannya dengan poin yang ada di sekolah. Kemudian restitusi, nah sini restitusi ini pilihan, ya. Pilihan solusi dari siswa. Kamu punya solusi apa? Kenapa tidak berangkat sekolah kalau tidak ada motor? Apakah kita kan punya jawaban? Nah, nggak bisa nih jawaban dari kita. Kamu nanti harus bareng dengan dia, ya tidak. Harus dia yang menyelesaikan masalahnya, bukan guru. Ya. Solusinya dari siswa. Itu untuk restitusi. Ya. Sampai bawah ini banyak banget ya di sininya deskripsi ini sebagai contoh saja. Kemudian, nah ini tadi berperan sebagai manajer menggunakan tadi tahapannya segitiga restitusi melalui 3 tahapan: stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini langkahnya ini. Nah, jadi ini Bu, kalau di modulnya itu ada kalimat-kalimat template atau template. Ya, kalimat template yang kalau menangani siswa itu seperti apa? Ada kalimat template-nya. Itu bisa dikembangkan. Ya, itu bisa dikembangkan. Nah ini tadi ya. Nah ini kayak misalkan tadi punya masalah, dia menyadari bahwa itu adalah salah, terus kita memvalidkan, oke, semua orang pasti punya kesalahan, tapi juga bisa memperbaikinya. Seperti itu dialognya. Kemudian refleksinya. Nah setelah saya mempelajari modul ini ya tentang budaya positif, tidak bisa diterapkan hanya seorang diri oleh saya yang sudah mempelajari, tapi harus semua stakeholder, bukan hanya guru ternyata, sampai mungkin keamanan sekolah, TU juga, sampai penjaga warung kalau bisa. Apa sih kasusnya dengan penjaga warung? Anak nyomot 5 ngakunya 2. 1 bahkan ya, kira-kira begitu. Kadang-kadang langsung dijudge gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi itu idealnya, minimal berangkatnya dari kita dulu, dari gurunya dulu. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Dengan apa? Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti memahami motivasi perilaku tadi, berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan, dan penerapan segitiga restitusi. Ya. Ini juga kadang menjadi perdebatan juga tentang hukuman, penghargaan. Ya. Terus ada contoh kasus juga, boleh nggak sih kita memberikan hadiah kepada siswa? Kalau tadi yang bermasalah kan dihukum. Kalau ini memberi hadiah, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi tidak menjadi dasar acuan supaya siswa berbuat baik itu ada hadiahnya. Ya, seperti contoh tadi, kalau tidak ada bagaimana? Tidak akan terlaksana. Ya. Seperti mungkin ya hari inilah kita juga berefleksi Bapak Ibu ya. Kita hari ini datang hadir. Sebagai apa sih motivasinya? Apakah karena dimension diundang oleh kepala sekolah? Diancam? Gak diancam kan? Pengen dapat hadiah. Pengen dapat hadiah. Dapat door prize gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi motivasi itu kalau bisa datangnya dari sendiri-sendiri. Ya, kita semua hadir pada hari ini datang ke sini karena kita itu guru, punya kewajiban untuk ya ini tadi ada peningkatan ya pemahaman, peningkatan kompetensi pengetahuan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, diseminasi dari saya tentang budaya positif. Selanjutnya memang saya pengen konsentrasinya untuk wali kelas 7 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada yang nyampe ke materi ini, di topik ini di PMM, itu alat ya nanti bisa diterapkan juga ya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti setelah acara ini selesai, nanti saya mau minta umpan balik dari Bapak Ibu di Google Form ya, seperti biasa, seperti di PMM juga, bagaimana yang telah saya sampaikan, bagaimana juga tentang pemahaman Bapak Ibu tentang ini materi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan mungkin juga kekeliruan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Kalau guru penggerak tuh ada lagunya, tapi saya juga nggak hafal. Terima kasih Bapak Ibu.
Ya, terima kasih Bapak Syekh Abdul SPD, calon guru penggerak, dan mudah-mudahan benar-benar guru penggerak lulus. Dan yang lainnya mengikuti ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, berupa keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya? Apa keyakinan kelas? Sesuatu yang disepakati atau disetujui oleh mayoritas. Apa yang disetujui, apa yang disepakati. Mudahnya adalah keinginan-keinginan dari kalian supaya kelas kita ketika belajar menjadi kondusif. Sampai sini paham? Sekarang ya, di tangan saya sudah ada yang namanya kertas sticky note ya, yaitu berupa kertas catatan. Nanti akan dibagikan, satu orang dapat satu. Silakan tuliskan ya usulan kalian ya, hal-hal yang kalian inginkan supaya ketika belajar di kelas ini menjadi nyaman dan kondusif ya. Usulan tersebut berlaku untuk siswa dan juga guru. Misal untuk siswa tidak boleh makan ketika sedang belajar. Itu untuk siapa? Siswa. Nah, sekarang untuk gurunya, misalkan guru hadir di kelas tepat waktu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, nanti hasilnya kalian tulis dulu di masing-masing ya kursi, ditulis keinginan kalian, nanti secara berurutan maju satu persatu ditempel. Ditempel di depan, nanti ada perwakilan yang membacakan untuk merekap di sini. Ya, apa saja hal-hal yang kalian inginkan untuk disepakati supaya kondisi kelas kita ini ketika belajar kondusif ya, seperti itu ya. Siap? Ya. Nanti hasil akhirnya kita tulis lagi yang sudah disepakati, lalu kalian nanti membuat nota kesepakatan berupa tanda tangan. Ada lembar kesepakatan yang harus ditandatangani ya. Di sebelahnya ada nama dan juga tanda tangan. Misalkan kalimatnya di bawah ini nama-nama yang akan menyepakati atau bersepakat ya untuk melaksanakan keyakinan kelas, yaitu ada nama, tanda tangan. Kemudian guru juga termasuknya saya ya, untuk kita sepakati bersama. Sudah siap? Ya. Sudah paham? Baik, setelah ini nanti perwakilan dari masing-masing barisnya maju ke depan untuk membagikan sticky note. Silakan yang perwakilan barisnya berdiri. Ya, ini siapa? Silakan dibagikan langsung. Sudah dapat semuanya? Sudah siap alat tulisnya? Ya. Baik, boleh diskusi tapi tidak ribut ya, gitu. Apa usulannya dengan teman satu mejanya? Dimulai dari sekarang.
maju satu persatu untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan nanti maju satu-satu dari garis peserta untuk menandatangani kesepakatan. Di sini saya sebagai guru sudah menandatangani. Nanti ada guru berikutnya, silakan untuk menandatangani dan juga kalian nanti semuanya menandatangani. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih ya. Hari ini sudah bagus sekali kita menyepakati keyakinan kelas yang sudah tadi kalian diskusikan. Nah, mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan ya, dengan sepenuh hati. Jadi kalau ada nanti ya, yang tidak melaksanakan atau bahkan melanggar keyakinan kelas, boleh saling mengingatkan, ya, mengingatkan. Ya, seperti itu. Tadi sudah selesai disepakati dengan bukti tanda tangan kalian dan juga guru. Ya, mudah-mudahan keyakinan kelas ini dapat ya, menjadi landasan supaya kita belajar di kelas menjadi nyaman dan juga kondusif. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggi. Saya dari kelas 7B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah senang dan muncul ide-ide baru saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena dapat mengkondusifkan suasana belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.